Ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan suri tauladan panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, dan pada akhirnya kita yang mengaku sebagai umat beliau berharap besar mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya ya Pak? Alhamdulillah, banyak kayaknya nih, sampai penuh ya Pak. Alhamdulillah. Pagi hari ini adalah mungkin pertemuan perdana saya di masjid ini Pak, karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pagi ini semestinya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Yani, tapi karena beliau saat ini kurang sehat, dan memang satu hari yang lalu saya juga bertemu dengan beliau kurang sehat, maka tadi malam sore kalau salah beliau titip pesan, antum bisa mewakili ana di Al-Manar insyaallah. Ya tentu mungkin nggak lebih bagus daripada guru kita. Alhamdulillah. Baik, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini temanya ringan-ringan aja. Kata ulama berkata bahwa al-imanu yazid wa yankus. Mungkin udah sering dengar kali itu, ulama bilang begitu. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'atillah wa yankus bi ma'siyatillah. Kata ulama, kalau bahasa orang selipinya mah bilang begini, iman itu kadang naik, ya kadang turun. Kayak harga bensin aja Pak, petralit kadang naik, kadang turun, tapi naik terus biasanya ya, nggak pernah turun. Tapi sama iman itu naik turun Pak.
naiknya iman seseorang atau iman kita itu karena bi'taatillah, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, turunnya iman kita karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, bagaimana kita melihat atau mengecek lah begitu bahasanya, kalau iman kita hari ini naik atau turun? Itu pertanyaannya. Kita bisa cek saat subuh tadi, saat muadzin mengumandangkan sholat subuh, apakah kita masih terlelap tidur di atas kasur yang empuk? Mungkin setiap rumah sekarang udah ada AC-nya, di tempat ruangan yang sejuk, atau sudah siap-siap, bahkan sudah bangun sebelum subuh. Kalau itu Pak terjadi pada kita, kita sudah siap-siap menyambut sholat subuh, datang ke rumah Allah, bahkan sebelumnya sudah sholat tahajud, sholat taubat, sholat sunnah-sunnah lainnya. Itu bisa jadi indikasi iman kita saat itu sedang naik. Itu. Ini alhamdulillah yang hadir di sini insya Allah imannya pada naik. Itu gampang. Tapi sebaliknya, ada di antara kita yang sholat subuh sudah selesai, bahkan sudah bubar jamaah, masih tidur. Nggak tahu, mungkin karena tadi malam jaga kali satpam, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin capek pulang dari pasar ketiduran lagi, kan gitu. Bahkan kesiangan sholat subuhnya. Ini pertanda bahwa iman seseorang atau iman kita saat itu sedang menurun. Apalagi sih kalau subuhnya juga ketinggalan lagi subuhnya. Subuh zuhurnya ketinggalan, asarnya ketinggalan. Jadi bisa dicek Pak keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala hari ini paling tidak gitu. Itu indikasi kita dari sholat. Belum lagi dari katakan harta yang kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini kita diberi rezeki oleh Allah, dititipkan rezeki. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau kita simpan sendiri, tidak kita infakkan, bisa jadi Pak itu indikasi bahwa iman kita juga lagi turun. Sebab orang kalau imannya naik, Masya Allah itu sama duit begini aja Pak. Tuh. Keluar aja tangannya, ringan tangannya mengeluarkan uang, bantu orang, biasanya begitu. Itu bisa jadi iman seseorang itu lagi naik. Tapi kalau lagi nggak ada, kurang imannya, Masya Allah itu agak susah untuk berinfak. Itu indikasinya banyak. Satu lagi saya mau kasih indikator bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran yang mulia. Ini hari ini udah baca Quran atau belum? Kan gitu Pak. Kadang-kadang hari berlalu tanpa diikuti dengan membaca Quran. Ya alasan sih, ya sibuk, banyak urusan. Tapi Pak, indikator iman kita saat lagi naik, rajin kita ini, rajin baca Quran. Itu. Dan masih banyak lagi yang bisa mengecek sejauh mana keimanan kita, apakah berada di level yang atas atau yang bawah.
Itu. Tentu naiknya iman seseorang itu adalah hal yang biasa karena manusia. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kalau kebanyakan maksiat dia turun iman. Itu. Jadi kata ulama benar, yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi maksiatillah. Cuma Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, fastaqim kama umirta. Tetaplah ya Muhammad seperti apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Maksudnya tetap istiqomahlah ya Muhammad apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Yang diperintah dalam teks ayat tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud bukan hanya Rasul, tapi kita juga sebagai umatnya kena perintah dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Fastaqim kama umirta. Tetaplah ya Muhammad seperti apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maksudnya tetapnya imannya, tetap ketaatannya, tetap ibadahnya, tetap. Kalau begitu istiqomah adalah kondisi di mana seseorang menjaga konsisten, menjaga amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah. Jadi kondisi di mana seseorang itu terus menjaga konsisten berada di jalan Allah, terus menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah panggil yang bersangkutan. Itulah istiqomah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berat. Coba kita istiqomahkan. Kira-kira amalan apa nih kayak dalam kehidupan kita ini yang sudah kita istiqomahkan? Misalnya kita cek sholat 5 waktu kita apakah berjamaah atau kadang-kadang berjamaah, Pak? Itu ada. Kita cek itu masing-masing. Kita apakah 5 waktu kita kerjakan berjamaah atau kadang-kadang? Apakah bagaimana interaksi kita terhadap Quran? Apakah rajin kita membacanya, mengkajinya, mentadaburinya dan mengamalkannya atau tidak? Berinfak juga sama. Apakah istiqomah kita berinfak atau kadang aja kalau lagi ingat kita berinfak? Semuanya menjadi pelajaran untuk kita tentang amal kita, apa yang sudah kita istiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Lanjutnya ayatnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini di dalam ruangan kita, alhamdulillah kita mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, bukan kira-kira Tuhan kita ya. Rabbunallah, yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Pengakuan ini bukan sekedar pengakuan. Orang mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah, orang mengaku bahwa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diikuti dengan bukti keimanan. Bukti keimanan itu adalah amal. Maka pada ayat-ayat Allah, kalau disebut aminu, mesti diikuti dengan amilu. Beriman, kita beramal. Artinya apa? Kalau kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, kita beriman kepada Allah, bukan sekedar pengakuan. Kita dituntut oleh Allah untuk membuktikan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal perbuatan. Amal perbuatan yang bagaimana? Amal perbuatan yang baik, yang saleh. Itu wujud orang yang mengaku Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar pengakuannya. Maka digambarkan iman itu bagaikan uang logam, Pak. Satu sisi kalau uang logam kan gambarnya apa tuh? Yang 500 tuh gambar, satunya gambar burung Garuda. Sebelah sisi lainnya gambar, kalau nggak salah, bunga melati atau bunga anggrek gitu. Seperti itu. Itulah iman, Pak. Jadi iman ya beramal. Kalau iman doang nggak beramal, kurang rasanya. Karena wujud orang beriman itu ya beramal, Pak. Perbuatan berbuat. Tuh. Jadi iman selalu satu paket dengan amal perbuatan. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Terus apa lagi? Semastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah adalah seperti yang saya sebutkan tadi, teguh pendirian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah istiqomah. Semastaqamu, apa terus kelanjutannya itu ayat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihim al malaikah, malaikat itu turun ke bumi kalau ada berita penting, Pak. Kalau ada peristiwa besar seperti turunnya Al-Qur'an, malaikat turun. Tapi berarti ini orang yang istiqomah di mata Allah Subhanahu wa taala padahal penting, sehingga malaikat turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka turun, malaikat turun kepada orang-orang yang istiqomah, yang mengaku Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqomah.
tatanazzalu alaihimul malaika, seraya berkata alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Alla takhafu, maksudnya malaikat berkata seperti itu dalam tafsirnya, dikatakan bahwa saat seseorang mengalami sakratul maut, bisa jadi pelupuk matanya itu diperlihatkan kebaikan dan keburukan. Itu saat sakratul maut. Andai yang diperlihatkan malaikat kepada orang yang sakratul maut itu kebaikannya, maka kita saksikan saat itu banyak yang mengalami sakratul maut, dia tersenyum bahagia, seakan tidak ada beban. Pernah kita saksikan orang seperti itu? Pernah ya Pak? Alhamdulillah. Karena ditunjukkan kebaikannya, kebaikan amal-amal solehnya ditunjukkan, pahalanya di pelupuk matanya, sehingga bahagia. Tapi sebaliknya ketika ditunjukkan amal keburukannya di pelupuk matanya, maka banyak juga kita saksikan saat sakratul maut wajahnya menakutkan. Banyak ya Pak, kita dapati begitu. Bahkan di WA itu video-video itu banyak. Itu Pak. Maka malaikat cara sama orang yang istiqomah, alla takhafu, jangan kalian takut. Terus kemudian dilanjutkan lagi, alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Bersedih maksudnya apa? Bisa jadi saat sakratul maut orang itu masih ada daya ingatnya, anaknya ditinggalkan, istri kalau suami yang meninggal akan ditinggalkan, dan sebaliknya, jabatannya. Maka malaikat ngomong, wala tahzan, dan jangan kalian bersedih. Itu hiburan dari Allah sampaikan kepada malaikat, alla takhafu wala tahzanu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa abshiru bil jannah, kasih kabar gembira kepada siapa? Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, kasih kabar gembira pada mereka. Dengan apa kabar gembiranya? Bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan untuk kalian. Siapa yang dimaksud kalian? Tadi yaitu orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, kemudian dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ganjarannya surga. Allati kuntum tu'adun. Allah bilang kepada orang-orang yang istiqomah, ganjaran antum semua adalah surga. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah ganjarannya surga. Kira-kira istiqomah berat atau tidak kira-kira? Itu jadi masalah. Berat Pak, istiqomah itu berat. Coba, berat. Tetapi walaupun berat, paling tidak kita sudah mengupayakannya, begitu. Apaan yang perlu diistiqomahkan? Ya balik lagi tadi, apapun itu amal ketaatan, amal ibadah, baik kecil maupun besar, yang penting istiqomah. Istiqomah Pak. Kalau infaknya satu hari 2.000, istiqomah sehari 2.000, 2.000, satu bulan 60.000, terus sampai meninggal dunia, istiqomah namanya.
Jangan sampai tidak ada satupun amal ibadah yang gak istiqomah. Ya ibadah ya ibadah, kadang ibadah, kadang dikerjain, kadang enggak. Paling tidak maksud saya adalah amalan-amalan soleh kita, ibadah kita yang rutin, yang kita jaga agar supaya jadi istiqomah. Karena fadilahnya, manfaatnya tadi sudah jelas, gak ada lain balasan untuk orang yang istiqomah adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keuntungan dari orang yang istiqomah? Ayat berikutnya dijelaskan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu, kamilah teman-temanmu. Siapa yang disebut kami di sini? Yaitu para nabi, para rasul, malaikat, wali-wali Allah, orang-orang yang salih sebagai teman dari orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berteman kepada orang yang istiqomah. Karena ayatnya bilang nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Bertemannya orang yang istiqomah tadi pada orang ya, para nabi yang saya sebutkan tadi, pada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dia berteman di dunia tapi juga di akhirat. Itu jelas ayatnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalamnya, di dalam surga kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh apa yang kalian minta. Itu untuk orang yang istiqomah. Luar biasa. Janji Allah, orang yang istiqomah surga, bukan hanya surga, temannya orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang istiqomah itu hidupnya tenang, Pak. Tenang. Karena dia tahu arahnya mau kemana. Seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah memang berat. Oleh karenanya kita upayakan. Dan andai kalau saya umpamakan saking beratnya, andai kata di antara manusia atau di antara kita ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang sanggup berjalan di atas air di sini? Ada, Pak? Sanggup? Air bisa berjalan di atas air, ini ada orang bisa berjalan di atas air. Kemudian ada lagi orang yang bisa terbang. Ada yang bisa terbang? Ada, pakai Qatar Airways. Ada yang sanggup terbang di udara. Hebat tuh orang, berjalan di atas air, terbang di atas udara. Ada, Pak, yang begitu? Nah, andai kata itu ada di antara kita, mungkin ada ya, itu masih kalah sama orang yang istiqomah. Tuh. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini khususnya dan saudara-saudara kita diteguhkan hatinya agar ada perasaan usaha istiqomah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kuliah subuh
singkat aja ya Pak, mungkin karena bapak-bapak juga hari Minggu mau senam, mau olahraga, kita cukupkan dulu. Apa ada sesi tanya jawab Pak? Ya, mungkin ada beberapa atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mau disampaikan atau ada tanggapannya atau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Boleh Ustaz. Iya. Takut juga. Nah, ini penempatannya antara khauf dan apa bedanya? Oh bagus. Khasyah dan takut. Bagus. Gini Pak, dalam Al-Quran itu redaksi takut ada khofa dan khosyah. Kalau khofa itu khofa ya khofu kalau masalah. Kemudian kalau khosyah yakhsha, seperti itu. Kalau khofa itu takut Pak, dia menghindar. Apa maksudnya? Begini, kalau kita lagi jalan ada ular Pak, ada ular atau ada anjing lah, mohon maaf, ada buaya, kira-kira takut atau tidak kita kira-kira? Kalau kita takut itu mendekat atau menjauh kira-kira? Itu khauf Pak. Itu takut Pak. Ada anjing deketin kita. Kalau orang takut bukan malah mendekat, kabur. Itu khauf Pak. Tapi kalau khasyah yakhsha itu semakin mendekat. Maka ada ayat apa tuh? Yang takut kepada Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi khasyah, takut itu berarti bukan takut dia malah lari, apa? Malah mendekat. Jadi kalau kita takut kepada Allah, kira-kira Pak, rajin ke masjid atau malah jauh ke masjid? Itulah redaksi. Maka ada ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama, khasyiyah yakhsha, takut, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Baik. Ada ya Pak? Cukup. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.